Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ratna Dewi, CGP Angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian, kemudian pengajar praktik Ibu Efrita Ningsih. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi saya dengan model 4F, yaitu fakta, pembelajaran, perasaan, kemudian penerapan. Fakta, setelah saya menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran modul 1.3 tentang visi guru penggerak Angkatan 11 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun materi yang dipelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif, kemudian teori motivasi hukum, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dibantu oleh fasilitator Bapak Edwin Hutabian. Pada kegiatan ruang kolaborasi 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 3. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Nah, sesi diskusi ruang kolaborasi sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtun dan jelas. Diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi serta menjadi pemimpin diskusi. Selanjutnya saya mengikuti sesi elaborasi pemahaman. Pada sesi ini kami mendapat penguatan konsep yang dipandu oleh Bapak Absolomon Sanu. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep penting terkait dengan budaya positif. Kemudian pada hari Jumatnya, tanggal 2 Agustus 2024, Ibu Efrita Ningsih selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu. Kepada saya, beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru sekolah untuk merumuskan prakasa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah, serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 8 sampai 11 di ruang laboratorium TIK SMP 10 Padang. Di sini perasaan saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, meskipun saya sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah saya. Juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Pembelajaran yang saya dapat pada modul 1.4 ini, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep inti tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan menerapkannya. Segitiga restitusi pada pemecahan masalah. Untuk menciptakan budaya positif, guru perlu menerapkan disiplin positif. Disiplin positif, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak dapat terpengaruh pada hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan
berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Teori kontrol di sini mengatakan ini teori realitasnya. Kemudian teori motivasi. Selanjutnya, guru perlu memahami tentang teori motivasi hukum dan penghargaan. Menurut Diane Gosen, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan dan keyakinan kelas, yaitu sekolah di mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus menjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Menurut Gosen juga menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini, apakah setelah efektif, apakah berpusat, merdeka, dan memendirikan murid. Menurut saya, paling baik diharapkan guru adalah posisi manajer, karena posisi ini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, rasa kasih sayang, diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Penerapannya, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkannya, yaitu disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat, agar dapat menjadi teladan bagi murid. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SMP 10 Padang terkait dengan konsep ini dan mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembuatan program pembiasaan positif yang berdampak perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulannya, setelah saya memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif dengan menggunakan restitusi, menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya.